Halo anak-anak, kita lanjut atau belajar kembali tentang ATHG. Namun sebelumnya Ibu sedikit mengulas apa itu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional di sana berarti masyarakat diajak mempunyai kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan mempunyai yang namanya identitas bangsa. Kita masuk, bagaimana sebenarnya pengertian dari ATHG? Sebelumnya kita tahu dulu apa singkatannya, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kita masuk ke ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan atau dinilai membahayakan masyarakat atau bisa dikatakan merobek semua dari kriminal dan politis. Ancaman dibagi menjadi dua. Yang pertama ancaman militer dan yang kedua ancaman non-militer. Ancaman militer. Contoh dari ancaman militer ini atau bisa diartikan dulu, ancaman militer itu adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan negara. Bisa dikatakan ancaman militer ini kekuatan senjata atau mempunyai alat untuk membahayakan negara. Sedangkan ancaman non-militer ini adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun ancaman berbentuk pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Jadi udah bisa kalian lihat perbedaan dari ancaman militer sama non-militer. Kita masuk ke contoh ancaman militer. Ancaman militer ini ada dalam negeri dan ada juga luar negeri. Kita masuk ke dari dalam negeri. Yang pertama gerakan separatisme, yang kedua aksi terorisme, yang ketiga konflik horizontal, keempat konflik komunal, pemberontak, dan yang terakhir kejahatan berbau sara. Sedangkan dari luar negeri ada agresi, spionase, sabotase, pelanggaran wilayah, aksi teror melalui jaringan internasional. Itu adalah merupakan contoh ancaman militer. Kita masuk ke ancaman non-militer. Dari dalam negeri, yang pertama kemiskinan, kedua kebodohan, ketiga keterbelakangan, keempat narkoba, dan sedangkan dari luar negeri itu yang pertama pengaruh arus globalisasi, yang kedua jaringan narkoba internasional, yang ketiga maraknya media propaganda. Oke, kita masuk ke yang namanya tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha maupun upaya yang tidak membahayakan tetapi harus diawasi atau harus diwaspadai. Tantangan ini adalah usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Sedangkan hambatan itu adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi hambatan ini berasal dari diri kita atau dari dalam diri kita. Yang bersifat itu seperti yang Ibu bilang tadi, dia tidak bersifat menyerang, tetapi kayak ada ketidakmauan kita untuk melakukan itu gitu. Jadi dia bisa dikatakan di sini salah satu kemalasan dalam belajar. Nah, jadi kan dari diri kita itu malas seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan dan menghalangi secara tidak terarah. Jadi sudah tahu perbedaannya, tantangan tadi bagaimana, hambatan bagaimana, dan gangguan bagaimana. Hambatan dari diri kita sendiri atau dari dalam, sedangkan kalau gangguan itu langsung dari luar, bisa dikatakan pengaruh atau mempengaruhi seperti itu. Oke, jadi bagaimana cara mengantisipasinya gitu ya kan? Yang pertama, penegak hukum dan keadilan di sini dipusatkan kepada pemerintahan. Yang kedua, penghormatan HAM. Yang ketiga, penguatan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, penciptaan suasana aman dan tentram. Yang kelima, penghapusan KKN atau korupsi, dan nepotisme.
Dan terakhir, pengembangan pendidikan dan pembangunan. Sekian materi tentang ancaman non-militer dan militer. Di sini Ibu akan kasih tugas sama kalian mencari bagaimana contoh dari ancaman non-militer. Salah satu contoh Ibu buat dari dalam negeri itu gerakan separatisme. Jadi gerakan separatisme ini yang bagaimana contohnya? Aksi terorisme, konflik horizontal, konflik komunal, dan yang lainnya bahkan dari luar negeri. Sampai di sini materi Ibu tunggu jawaban dari kalian. Terima kasih.